Masuknya jet tempur Rafale ke dalam jajaran alat utama sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara bukanlah sekedar agenda belanja pertahanan rutin. Kehadiran pesawat tempur buatan Prancis ini menandai pergeseran cara pandang Indonesia terhadap kekuatan udara. Rafale tidak hanya dipahami sebagai platform terbang berteknologi tinggi, tetapi juga sebagai simbol keseriusan Indonesia dalam membangun daya gentar, daya pukul, serta daya tahan udara di tengah dinamika kawasan yang kian panas dan penuh ketidakpastian. Selama bertahun-tahun, kekuatan udara Indonesia kerap dipersepsikan berada dalam posisi reaktif, lebih bertumpu pada kuantitas dibandingkan kualitas dan integrasi sistem. Namun dengan hadirnya Rafale, peta kekuatan tersebut mulai berubah. Jet tempur generasi 4,5 ini telah teruji dalam berbagai operasi militer, mulai dari Timur Tengah, Afrika, hingga Eropa Timur. Rafale dirancang sebagai pesawat tempur multirole sejati, mampu menjalankan misi superioritas udara, serangan darat presisi, pengintaian, hingga penindasan pertahanan udara musuh, semuanya dalam satu platform yang sama. Namun secanggih apapun sebuah pesawat tempur, tanpa dukungan persenjataan yang memadai, nilainya tak lebih dari sekedar besi mahal yang melintas di langit. Di titik inilah, pembahasan mengenai persenjataan Rafale menjadi sangat penting. Indonesia bukan negara kecil dengan ruang udara terbatas. Dari Sabang hingga Merauke, bentangan wilayah udara Indonesia membentang lebih dari 5.000 km, melintasi lautan luas, pulau-pulau terpencil, serta jalur perdagangan internasional yang sangat vital. Setiap celah udara menyimpan potensi kerawanan, dan setiap kerawanan menuntut kesiapan nyata. Dalam skenario konflik terbuka, superioritas udara, bahkan supremasi udara bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mutlak. Rafale dibekali radar AESA RBE-2AA yang mampu mendeteksi, melacak, dan mengunci banyak target sekaligus dari jarak jauh. Dipadukan dengan sistem peperangan elektronik Spectra yang dikenal sangat canggih, Rafale memiliki tingkat survivabilitas tinggi di lingkungan pertempuran yang syarat ancaman. Namun seluruh keunggulan sensor dan avionik tersebut baru akan mencapai potensi maksimal jika dikombinasikan dengan komposisi persenjataan yang tepat, seimbang, dan terintegrasi. Dalam pertempuran udara modern, tidak semua duel terjadi dari jarak jauh. Dogfight atau pertempuran jarak dekat tetap menjadi skenario yang harus diantisipasi, terutama dalam misi intersepsi cepat. Untuk kebutuhan ini, Rafale kompatibel dengan berbagai rudal jarak dekat atau within visual range yang dirancang untuk mendominasi pertempuran visual. Salah satu yang paling menonjol adalah rudal Mica Infrared. Rudal ini merupakan andalan Rafale menggunakan pencari panas generasi lanjut dengan kemampuan lock-on after launch. Artinya, pilot dapat menembakkan rudal tanpa harus mengarahkan hidung pesawat langsung ke target. Dalam situasi pertempuran udara yang serba cepat dan dinamis, kemampuan tersebut memberikan keunggulan signifikan. Pilot dapat bermanuver agresif sambil tetap mempertahankan peluang tembakan. Ketahanan Mica Infrared terhadap countermeasure serta kemampuannya beroperasi di lingkungan peperangan elektronik yang kompleks menjadikannya senjata yang sangat relevan bagi TNI AU. Dengan jangkauan efektif sekitar 20 hingga 30 km, rudal ini menjembatani kebutuhan antara pertahanan diri dan serangan cepat. Dalam skenario intersepsi pesawat asing yang melanggar wilayah udara atau pertempuran jarak dekat dengan jet tempur lawan, Mica Infrared menawarkan fleksibilitas tinggi. Memang terdapat opsi rudal jarak dekat lain seperti Asra-AM atau Iris-T yang dikenal memiliki performa sangat baik. Namun, penggunaan rudal non-Prancis berpotensi menambah kompleksitas logistik, pelatihan, serta integrasi sistem. Dalam konteks efisiensi dan kesinambungan operasional, keseragaman sistem seringkali menjadi pilihan yang paling rasional. Memasuki pertempuran jarak menengah atau beyond visual range, kebutuhan akan rudal yang mampu menghantam target sebelum terlihat secara visual menjadi tulang punggung pertempuran udara modern. Disinilah peran MICRF menjadi krusial. Rudal ini menggunakan radar aktif sebagai sistem pemandu, memungkinkan pilot menembakkan rudal dari jarak puluhan kilometer tanpa harus mempertahankan penguncian radar hingga fase akhir.
Konsep fire and forget yang diusung BKRF sangat selaras dengan doktrin pertempuran udara modern yang menuntut kecepatan, fleksibilitas, dan koordinasi antar pesawat. Rafale dirancang untuk menghadapi beragam jenis target, mulai dari jet tempur musuh, pesawat pendukung seperti tanker, dan pesawat peringatan dini, hingga berbagai ancaman lain di udara. Bagi TNI AU, MICA RF berpotensi menjadi senjata utama dalam misi patroli udara tempur dan pengawalan aset strategis nasional. Kehadirannya memberikan lapisan perlindungan sekaligus kemampuan ofensif yang seimbang, memungkinkan Rafale beroperasi efektif dalam berbagai skenario. Namun keunggulan sejati Rafale sebagai platform tempur modern terletak pada kemampuannya membawa rudal jarak jauh yang benar-benar mengubah keseimbangan pertempuran. Meteor, rudal udara ke udara jarak jauh buatan Eropa, kerap disebut sebagai game changer dalam pertempuran udara. Dengan mesin ramjet, Meteor memiliki kemampuan dorongan berkelanjutan sepanjang lintasan terbangnya. Berbeda dengan rudal konvensional berbahan bakar roket padat yang kehilangan energi setelah fase awal, Meteor tetap mempertahankan kecepatan dan manuverabilitas tinggi hingga mendekati target. Konsep no escape zone Meteor jauh lebih luas dibandingkan rudal jarak jauh generasi sebelumnya. Dengan jangkauan efektif lebih dari 100 km, Meteor memungkinkan Rafale menyerang target sebelum lawan masuk ke jarak tembak efektifnya sendiri. Dalam konteks kawasan Asia Pasifik yang semakin syarat ketegangan, kemampuan ini membawa implikasi strategis yang sangat besar. Di wilayah seperti Laut Cina Selatan, di mana klaim sepihak dan unjuk kekuatan kerap terjadi, kehadiran Rafale yang dipersenjatai Meteor menciptakan efek deterensi yang nyata dan terukur. Tentu saja, efektivitas Meteor tidak berdiri sendiri. Dalam pertempuran udara modern, peran pesawat pendukung seperti AWACS dan pesawat tanker menjadi sangat krusial. Pengalaman dari berbagai konflik menunjukkan bahwa pihak yang menguasai informasi dan koordinasi biasanya berada di posisi unggul. Dalam konflik India dan Pakistan, misalnya, keberadaan pesawat peringatan dini dan kendali udara terbukti menjadi pengganda kekuatan yang signifikan. Pelajaran ini sangat relevan bagi Indonesia. Rafale yang dipadukan dengan sistem radar terbang dan jaringan komando yang solid akan menghasilkan orkestrasi operasi udara yang jauh lebih mematikan dan terkoordinasi. Selain dominasi udara, Rafale juga dirancang untuk menjalankan misi serangan strategis jarak jauh. Salah satu senjata paling menonjol dalam kategori ini adalah Scalp AG, rudal jelajah udara ke permukaan yang telah terbukti dalam berbagai operasi militer. Dengan jangkauan lebih dari 250 km untuk versi ekspor, SCALP-EG memungkinkan serangan presisi terhadap target bernilai tinggi jauh di dalam wilayah lawan tanpa harus memasuki zona pertahanan udara yang padat. Rudal ini menggunakan kombinasi sistem pemandu inersial, GPS, pemetaan medan, serta pencari inframerah pada fase terminal, sehingga tingkat akurasinya sangat tinggi. Bagi TNI AU, kehadiran Scalp AG membuka kemampuan deep strike yang selama ini relatif terbatas. Ini bukan semata-mata soal menyerang, melainkan soal memiliki kemampuan. Dalam doktrin pertahanan modern, kemampuan menyerang target strategis dari jarak jauh justru sering menjadi faktor pencegah konflik, karena lawan akan berpikir dua kali sebelum mengambil langkah agresif. Selain Scalp AG, Rafale juga kompatibel dengan AASM Hammer, munisi pintar modular yang kerap dijuluki sebagai senjata presisi kelas atas. AASM dirancang untuk memberikan fleksibilitas luar biasa dalam serangan presisi. Munisi ini dapat dipasang pada berbagai kelas bom konvensional dan dilengkapi dengan kit pemandu yang memungkinkan penggunaannya dalam segala kondisi cuaca. Integrasi AASM dengan Rafale telah menjadi standar di Angkatan Udara Prancis, sehingga penerapannya pada Rafale TNI AU dinilai tidak akan menghadapi kendala teknis yang berarti. AASM memberikan opsi serangan presisi dengan risiko minimal terhadap kerusakan tambahan. Dalam operasi militer modern yang semakin sensitif terhadap dampak terhadap warga sipil, kemampuan ini menjadi sangat penting. Lebih jauh lagi, fleksibilitas AASM memungkinkan TNI AU menyesuaikan jenis serangan dengan kebutuhan misi, tanpa harus mengorbankan efektivitas maupun keselamatan platform. Pada akhirnya,
Rafale bukanlah senjata ajaib yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari sebuah sistem yang jauh lebih besar. Keberhasilan modernisasi kekuatan udara Indonesia sangat bergantung pada integrasi antara platform, persenjataan, sensor, dan jaringan komando. Rafale yang dipersenjatai Mika, Meteor, Scalp, dan AASM, lalu didukung oleh AWACS, radar darat, serta sistem data link yang andal, akan menjelma menjadi kekuatan udara yang bukan hanya disegani, tetapi juga relevan dalam menjaga kedaulatan nasional. Modernisasi ini bukan tentang adu jumlah atau sekedar unjuk gengsi. Ini adalah soal kesiapan menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Di dunia di mana ancaman dapat datang dari mana saja dan kapan saja, kekuatan udara yang siap, terintegrasi, dan memiliki daya gentar yang kredibel merupakan investasi strategis. Rafale dengan seluruh spektrum persenjataannya memberi Indonesia posisi yang jauh lebih maju dalam peta kekuatan udara kawasan. Langit Indonesia terlalu luas untuk dijaga setengah-setengah. Dengan Rafale yang dipersenjatai secara optimal, TNI AU tidak hanya menjaga langit, tetapi juga mengirimkan pesan tegas bahwa kedaulatan udara bukan untuk dinegosiasikan.